Sky Viewers, balik bareng kita di Sky Radio FM bersama dengan saya Diva dan juga saya Dika. Dimana kali ini kita berada di episode ketiga. Yap, betul sekali. Di mana episode sebelumnya saya tidak berkesempatan hadir. Tidak berkesempatan hadir karena sangat sibuk sekali ya Mas Dika ini ya. Seperti itulah kehidupan ketarunaan ya. Tapi sepertinya kesibukan Mas Dika ini tidak ada apa-apanya dengan bintang tamu kita pada pagi hari ini. Bintang tamu kita yang satu ini orang yang sangat-sangat bisa dibilang sangat sibuk. Sangat sibuk, rutinitasnya padat. Bahkan sekali. kita merencanakan untuk mengundang beliau di episode kedua. Tetapi karena satu dan lain hal, Yap, kita makanya bisa menghadirkannya di episode ketiga. So, ladies and gentlemen, please welcome Captain Pautang Ferry Roy Nainggoa. Selamat datang, Cap. Terima kasih. Terima kasih telah menyempatkan untuk hadir. Ya, podcast ini. Siap. Terima kasih, Cap. Justru ini satu kehormatan bagi kami. Kehormatan besar. Ya, Iya. kehormatan juga buat saya. Siap. Ya, mohon maaf dengan kesibukan. Jadi season ketiga ya. Siap. Season ketiga baru bisa hadir. Siap. Ini Mas Dika kayaknya agak-agak nervous gimana gitu ya mau wawancari Captain Roy ini. Bisa dibilang seperti itu. Karena sebelumnya kita hanya kedatangan taruna. Taruna saja. Para taruna walaupun itu senior kita, tapi Iya. kali ini jenjangnya nih lebih Lebih tinggi lagi ya Mas lebih Boyes? jauh, Oh, sangat jauh sekali ya. betul Direktur belum. sekali. Oh, setelah ini mungkin. Diusahakan. Direktur juga. Mudah-mudahan ya. Cap. Ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Iya, betul sekali. Jadi pembahasan kita pada hari ini tentunya merupakan janji kita di episode pertama, yaitu akan membahas tentang jalur mandiri. Yap, jalur pendaftaran jalur mandiri ya. Tapi sebelum itu kita harus berkenalan terlebih dahulu dengan Captain pada pagi hari. Pagi hari. Izin Cap, untuk podcast nanti sekiranya kita lebih enak panggil apa ya Cap ya? Panggil Bang saja. Oh, Bang. panggil Oke, Bang. Bang. Kalau Kalau Pak cap itu untuk nanti untuk ya, tempat kerja. Oh, siap Cap. Siap lagi, siap Bang ya. ya, Bang aja. Karena saya dari dulu memang dipanggil apa? Bang Roy berarti ya. Siap. Oke. Mas Dika? Baik Bang Roy, kira-kira mungkin bisa diceritakan sedikit nih tentang latar belakang dari Bang Roy sendiri dan mungkin latar belakang pendidikannya dulu, karena kita dengar-dengar nih Bang Roy punya pengalaman di ketarunaan juga. Coba boleh diceritakan sedikit. Ya baik, ya terima kasih. Jadi kalau saya boleh cerita, sebenarnya saya ini besarnya tuh di Jayapura, ya dari tahun 78 ya sampai 91. Lulus SMA saya tuh SMA Negeri 2 Jayapura Utara. Lulus tahun Semanda ya? Semanda. Ya lulus tahun 91. Kemudian saya di tempat ini dulu namanya di Balai, sekarang Politeknik. Ya dulu tempat ini saya tes untuk masuk ke PLP Curug, dulu namanya PLP, Pendidikan Latihan Penerbangan di Curug. Ya, jadi saya tes dari sini, kemudian saya lulus tes daerah, kemudian saya lanjutkan tes di Curug dan masuk saya di Curug untuk prodi ya kurs penerbang angkatan 50. Luar biasa. Jadi ketaruhan saya itu di sana. Masuknya tuh Januari itu tahun 92 dan selesai 94 dan kemudian saya jadi flight instructor ya pegawai tahun 95 sampai sekarang. Jadi pengalamannya sudah lumayan banyak ya, bahkan bukan lumayan lagi, sangat-sangat banyak Mas Dika. Betul sekali, dan yang diambil nih sangat-sangat berkelas ya, Penerbang. Kelas ini penerbang. Iya. Jadi selain saya mengajar juga di Curug selama 26 tahun. 26 tahun ya, 27 tahun. Ya. Kemudian saya juga diberi kesempatan terbang di perusahaan penerbangan swasta. Ya. Terakhir saya terbangnya di Batik Air. Tapi kemudian karena saya sudah pindah ke Jayapura, ya. Jadi sementara saya stop dulu terbang di Batik Air. Tapi saya tetap maintain kompetensi. Saya tetap simulator, ya prof check, kemudian tetap ada medical check. Tetap kita maintain. Si Berarti Bang Roy ini salah satu kebanggaan anak Jayapura dan Iya, contoh betul ya. sekali. Jadi harus ini, jangan khawatir, jangan takut. Ya kita yang di timur pun ya sebenarnya bisa. Betul sekali. benar. Teman-teman atau saudara-saudara kita yang berada di barat. Berarti jangan minder gitu ya. Jangan Bang? minder ya. Karena Sekarang sudah canggih kan? Iya, betul banget, Sama Cap. semua itu ya. karena kan Bang Roy ini kan lahir dan besar di Iya, betul sekali. Jayapura. Di Jayapura. Lahirnya di Jakarta. Oh, lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta, I see. tahun 73 lahir, kemudian 78 saya pindah ke Jayapura. Jayapura. Sampai sekarang sebenarnya Jayapura. Jadi sebenarnya saya juga bisa
biasa. Bang Roy saja bangga ya menjadi Iya, orang betul. asli Papua Bangga. gitu ya. Jadi buat Sky viewers yang ada di rumah, tentunya kisah heroik dari Bang Roy ini patut ditiru ya. Betul sekali. Dijadikan motivasi dan contoh. Betul sekali Mas Dika. Dan kita akan langsung masuk ke pembahasan utama kita pada pagi hari ini, Seperti yaitu yang kita bilang tadi ya. tentang jalur mandiri ya Mas Dika. Betul. Sebelumnya di episode pertama kita membahas tentang si pencatar pola pembibitan. Tetapi pada episode ketiga kali ini kita membahas tentang jalur mandiri. Jalur mandiri. Tentunya Cap, apa ada perbedaan di antara si pencatar pola pembibitan dengan mandiri ini, Bang? Ya, Bang, panggilnya Bang, Bang, ya. ya. Iya, Bang. Jadi ada dua ya pola, satu tadi pola pembibitan, yang satu pola mandiri atau non reguler. Nah, jadi kalau perbedaannya untuk pola pembibitan itu untuk mengisi sisi sektor kementerian ya, jadi PNS. Tapi di luar itu ada lagi sektor swasta, yang dimana swasta. untuk SDM-nya itu kita mendidik juga, sehingga kita membuka juga jalur mandiri. Nah, nantinya memang untuk jalur mandiri ini nanti untuk yang ke sektor swasta, pembukaan SDM di sektor swasta. Nah itu salah satu perbedaannya. Kemudian kalau yang pola pembibitan yang kita tahu bersama itu ada subsidi ya dari pemerintah untuk biaya akademiknya. Nah kalau yang mandiri tidak ada subsidi untuk biaya akademiknya, jadi sama seperti universitas atau sekolah Berarti lain. seperti kuliah pada umumnya ya, Ya, Ken? itu berbayar penuh. Ya. Yang lainnya sistem pendidikannya berasrama itu sama dengan pola pembibitan. Berarti- Waktunya pun sama. Baik, Ken. Jadi dari ketarunaannya apa semua tetap tidak ada yang dibedakan ya antara Tidak ada. Tidak dibedakan Tidak ada sama beda. sekali. Cuma bedanya pembiayaannya juga. Kemudian kalau lulus memang kalau untuk yang pola pembibitan itu langsung diangkat jadi pegawai negeri sipil atau ASN. I see. Ya. Berarti di pembiayanya dan outputnya ketika lulus nanti ya, Bang ya. Oke. Mas Dika? Dan terus kira-kira nih Bang, pasti banyak yang tanya-tanya setelah mengambil dari jalur mandiri ini kira-kira kompetensi apa saja yang didapat, mungkin license-nya. Oke. Jadi untuk tahun ini ya mungkin sebelumnya saya sampaikan juga kita ada membuka dua Course. kelas ya, Dua kelas. dua kelas untuk jalur mandiri, yaitu satu kelas itu prodi manajemen barang udara ya 24 orang. Nah ini nanti kalau setelah lulus itu kompetensinya itu akan mendapatkan aviation security guard ya untuk keamanan penerbangan, aviation security scanner ya untuk pemeriksaan, kemudian dangerous good 3A, kemudian marshalling, dan yang spesial untuk tahun ini ya kita ada join diploma dengan IATA ya, dengan IATA itu empat materi yang kita tambahkan, yaitu mengenai cargo introduction, kemudian transport farmasi, produk mesin, live animal, dan event security for cargo. Nah, itu beda, itu yang manajemen bandar udara. Kemudian untuk prodi teknik listrik bandara, yaitu juga ada satu kelas ya untuk mandiri itu 24 orang juga. 24 Nanti kompetensinya itu mendapat PLC, kemudian air conditioning, air filtering system, ya, kemudian generator set and packers. Demikian. Ya, jadi ada dua tahun ini ada dua mandiri yang kita buka dua kelas. Dua kelas ya, Cap ya. Jadi ada manajemen bandar udara dan Teknik listrik bandara. Bandara. Jadi buat Sky viewers, kalau misalnya mau masuk ke manajemen bandar udara maupun teknik listrik bandara di jalur mandiri, tentunya itu akan melalui tahapan-tahapan ya Bang ya. Ya. Sekiranya kira-kira tahapan yang membedakan antara pola pembibitan dengan mandiri itu seperti apa Bang? Ya sebenarnya hampir sama saja, cuma kalau untuk yang pola pembibitan itu kan ada tes awal dan tes SKD. Nah ini betul. perbedaannya SKD diganti dengan TPA ya, tes potensial akademik. Akademik. Ya, itu. Jadi perbedaan seperti itu. Kemudian yang lainnya itu tetap sama ya, ada kesehatan, kesemaptaan, kemudian psikotes, wawancara. Ya, itu. Itu Baik. yang berbeda hanya tadi tes TPA saja. SKD saja. SKD SKD. dan TPA.
Dan izin Cap, mau tanya juga untuk mungkin nanti teman-teman Sky Viewer sendiri yang misalnya gagal di atau belum rezekinya di jalur Polbit, misalnya jatuh di sebelum Pantohir atau sesudah Pantohir itu, kira-kira ada kemungkinan tidak untuk mendaftarkan diri di Mandiri? Ini yang paling banyak banget ditanyain Iya, ya Mas Dika. betul. Ya pasti. Jadi kalau adik-adik teman-teman ya yang ikut pola pendidikan kemudian lulus tapi tidak masuk di ranking Iya. karena memang untuk pesertanya kemarin itu cukup banyak dan kuotanya hanya 24. Jadi jangan khawatir, kami tetap membuka ya memberi kesempatan untuk dapat bergabung di program mandiri. Dan kalau sudah misalnya lulus ya, di Pantohir ya, itu pada saat daftar tidak perlu lagi ikut tes. Oh, Ya, tidak perlu itu tes dia. lagi. Hanya memang kalau misalnya dia gagal ya di kesehatan mungkin masih ikut tes kesehatan, atau dia gagal ya misalnya di wawancara, ini yang kita ikutkan pada saat tes wawancara. Jadi nanti silahkan menghubungi Di helpdesk-nya. Ya di helpdesk-nya di helpdesk Sky Viewers. Kalau saya kemarin sudah daftar, kemudian saya tidak gagal di misalnya di kesehatan. Nah, di kesehatan kita melihat kalau kesehatannya pertama MBU tinggi badan, Siap. buta warna, nah itu mungkin tidak bisa. Jadi kalau misalnya lulus tapi kalah ranking, ya itu kita kasih beri kesempatan. Jadi untuk bisa diperjelas lagi, berarti kalau sudah tes di Polbit lalu tidak lolos perankingan di Pantohir dan ingin mendaftar di Mandiri itu tidak perlu Tidak perlu tes lagi ya. Kesehatan. Wah. Luar Ya. biasa. Ini salah satu benefit ya, Iya Mas Dika betul ya. sekali, itu keuntungan besar, satu keuntungan besar. Iya, jadi buat Sky Viewers tentunya banyak jalan menuju Roma. Iya. Untuk mencapai kesuksesan tidak hanya melalui jalur pola pembibitan saja, Yap. tapi Anda juga bisa mendaftar di jalur mandiri. Jalur Mandiri. Oke, karena tadi yang Bang Roy bilang, Iya. ketika Anda mendaftar jalur pola pembibitan, kemudian Anda mendaftarkan jalur mandiri, dan belum rezekinya Yap. untuk masuk ke pola pembibitan, gugur di Pantuhir, otomatis ketika masuk ke mandiri, Anda tidak perlu untuk Tidak melaksanakan perlu tes tes kesehatan, tes wawancara, dan lain-lain. Tinggal langsung masuk ya. Luar biasa ya Mas Dika. Iya. Jadi tidak usah khawatir. Yap. Ya. Tidak usah khawatir kalau yang belum diterima ya bisa kita tampung ya. Nah, tapi memang kuotanya terbatas. Iya, Hanya betul sekali. 24 satu kelas 24. jadi 48. Dan untuk kota yang Mandiri ya, yang Polbit ini itu ada 2 formasi juga ya Bang kalau tidak salah. Ada Dibedakan manajemen yang bandar udara dan teknik listrik bandara. No, maksud saya yang buat yang OAP dan Oh, kota I umum itu see. ya. Tidak, kalau di Mandiri tidak. Kalau di Mandiri tidak seperti itu ya. Jadi seperti itu. umum ya Bang ya? Umum, buat mandiri. silakan. Oh. Ya. Kemudian seperti saya sampaikan juga kita sudah membuka ya pola mandiri itu pendaftaran dari tanggal 15 Mei sampai 15 Juni tahun 2003 itu untuk gelombang pertama. Gelombang pertama. Nanti mungkin gelombang kedua kita akan buka lagi saat bulan Juli ya sampai bulan Agustus. Ya, nanti adik-adik bisa lihat di medsos ataupun pengumuman survei dan disampaikan Oke. dari Politeknik. Oke, Perkembangannya. Betul sekali. Betul sekali. Izin Bang, sebelumnya tadi kan sempat di-spill ya, ada gelombang pertama dan gelombang kedua. Yap. Di mana kita tahu di universitas biasanya ada gelombang satu dan gelombang kedua, tentunya pembiayaannya berbeda. Iya, betul Ya, Bang. sekali. Apabila daftar terlebih dahulu di gelombang pertama akan lebih murah, apabila daftar di gelombang kedua tentunya akan sedikit lebih mahal. Itu apakah ada perbedaan di situ, Bang? Tidak ada. Tidak ada sama sekali, Bang. Iya, Luar tidak ada. biasa. Tidak ada yang lebih murah, tidak ada yang lebih mahal. Luar biasa. Semua Jadi ini sama. peluang yang sangat terbuka lebar ya, Mas Dika ya, untuk Sky Viewers yang ada di rumah. Segera bergabung dengan kita karena sekarang sudah buka 15 Mei ya, Mas Dika. 15 Mei ya sampai 15 Juni. Sampai 15 Juni. Jadi Jangan berlama-lama lagi. jangan berlama-lama, jangan ditunda-tunda. Langsung aja disiapkan berkas-berkasnya, mental dan fisik Anda. Dan segera bergabung menjadi bagian dari kami yang ada di sini. Yap, betul Mas Dika. sekali. Sepertinya ada pertanyaan lagi dari Q&A yang sudah kita kumpulkan sebelumnya, Mas Dika. Yap, yang sebelumnya di episode sebelumnya. Di episode ya. sebelumnya, Mas. Iya. Apa itu? Tentunya ada beberapa taruna yang bertanya mengenai apabila nanti
menjadi taruna di jalur mandiri, kemudian lulus, kira-kira apakah ada jaminan untuk bekerja di perusahaan swasta ataupun semacamnya gitu? Dan untuk lapangan kerjanya sendiri, Iya, Cap, seperti kira-kira apa, Pak? yang mandiri ini Iya. bisa mendaftarkan di mana gitu? Ya, jadi ini juga yang terima kasih ya diberi kesempatan jadi untuk menjelaskan. Jadi kami tidak pernah menggaranti atau memberi jaminan bahwa yang mandiri itu pasti akan diterima bekerja atau kami sudah ada bekerja bersama dengan pihak swasta. Jadi peluang untuk kerjanya cukup besar, tapi kami tidak menyalurkan ke tempat kerja swasta. Untuk di Kementerian Perhubungan, maaf maksudnya di sektor penerbangan ya, pihak swasta seperti Angkasa Pura ya, ATS, kemudian kanan-kanan dari bandara itu banyak masih peluang Iya, ya. benar. Jadi kayak ke security, keamanan ya, itu dari sektor swasta. Karena kalau untuk yang di negeri itu untuk jadi pegawai negeri sektor di apa namanya inspektor ya, jadi beda. Tadi yang awal saya sampaikan untuk yang negeri itu diisi oleh Polbit, untuk yang swasta diisi Misalnya yang mandiri. mandiri. Berarti bisa dibilang untuk mandiri ini Bisa bebas memilih. jangkauannya lebih luas ya. lebih luas. Betul. Jangkauannya lebih luas. Nah, jadi kalau yang Polbit ya tidak bisa kemana-mana. Iya, Harus betul jadi sekali. PNS. Dia Kalau sudah yang mandiri, terikat. ya dia bisa. Kalau untuk yang listrik itu bisa banyak, bisa bersama dengan PLN. Ya, untuk ada beberapa perusahaan karena PLN juga ada yang merekrut lulusan dari kita. Baik. Kemudian untuk yang PPU ya banyak ke aviation security. Ya, jadi peluangnya masih sangat besar. Besar Betul Ya, sekali. apalagi sekarang pembangunan di timur ya, Eh, lapangan-lapangan terbang itu akan di-upgrade yang di bandara ya, yang seperti kita tahu bersama hampir semua daerah itu ada membangun bandara-bandara. Betul. Nah, itu diperlukan sangat banyak SDM. Apalagi sekarang ada pemekaran provinsi ya Bang ya? iya, betul sekali, itu pasti dibutuhkan lebih banyak tenaga ya. Ya, yang penting ya adik-adik aktif Iya. membuka, melihat ya kesempatan peluang, kemudian ya jangan hanya duduk menunggu Benar ya. sekali. Betul. Kemudian ya bersedia untuk ditempatkan di daerah-daerah yang terpencil atau Di mana saja. Di mana saja. ya, karena ya pembangunan ya di situ nanti Iya. ya, pengembangan bandara. Betul. Tentu itu menjadi sebuah tantangan tersendiri ya Bang ya, buat Sky Viewers sekalian, bersedia ditempatkan di mana saja. Dan tadi saya sempat tertarik dengan perkataan Abang Roy di mana tidak ada yang bisa menggaranti. Tentunya yang bisa menggaransi kesuksesan Anda adalah diri Anda sendiri. Yap, betul sekali. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang bisa menggaransi apakah Anda akan sukses ataupun tidak. Yap. Begitupun dengan kami, meskipun kami merupakan jalur pola pembibitan ya, Mas Betul Dika. sekali. Jadi apabila Anda ingin sukses, ya belajar dengan tekun, tetap semangat, dan jangan lupa bergabung menjadi Taruna Politeknik Penerbangan Jayapura. Ya, tentunya. betul sekali. Dan izin Cap untuk yang terakhir, karena Cap ini kan bisa dibilang sebagai salah satu tokoh. Betul. Jadi mungkin ada sedikit motivasi atau ya kata-kata motivasi untuk para Sky Viewers yang sedang mempersiapkan diri untuk mendaftarkan di Politeknik Penerbangan Jayapura ataupun di mana saja, di kedinasan yang lainnya juga. Mungkin ada sedikit motivasi Cap. Iya. Ya, jadi untuk Sky Viewer. Sky Viewers. Ya, Sky Viewer ya. Di sini kami dari Politeknik Penerbangan Jayapura ya mengajak ya para adik-adik ataupun Sky Viewer yang berani, yang mau, yang mampu dan tangguh ya, untuk bergabung bersama kami ya, untuk kami menyiapkan menjadi insan-insan di dunia penerbangan. Jangan khawatir ya, kita tidak perlu jauh-jauh lagi ya, harus ke Jawa atau di luar dari Papua. Kita di sini sudah punya sekolah yang bermutu internasional, yang berstandar internasional. Mari bergabung bersama kami. Terima kasih. Luar biasa. Tentunya ini suatu kehormatan besar
karena ini adalah first time, pertama kali saya berbincang dengan Abang Roy setelah 8 bulan saya menjadi taruna di sini. Begitupun dengan saya. Sedangkan Sky Viewers hanya membutukan waktu 3 episode saja untuk bisa berbincang dengan Abang Roy. Iya. Ini merupakan Kalau bisa jangan yang pertama dan yang terakhir ya. tentunya. Betul sekali, Bang. Dan sering- Iya, jadi banyak pengalaman ya yang Siap, bisa saya siap, Bang. sharing. Ya mungkin kapan bisa saya kesempatan lagi saya Siap. cerita Siapa, Bang? mengenai ya, pengalaman saya bisa sampai ke luar negeri, saya ngajar di Jepang. Pak, ini sudah langsung dikasih jalur di, nih. di spill ya Mas Boleh, Dika. sudah langsung dikasih jalur. Ini kayaknya kalau kita bikin podcast bisa sampai 3 jam 4 jam ya untuk membahas pengalaman dari Abang Roy ini. Betul Luar sekali. biasa sekali. Mungkin next time ya Mas Dika, Iya. karena Iya. waktunya Harus. juga sudah terbatas. Pasti langsung kita langsung menuju menghadap ke Abang Roy buat episode selanjutnya. Selanjutnya. Pokoknya nantikan saja, entah di episode berapa, kita menyesuaikan dengan kesibukan dari Abang Roy juga. Betul. Yang penting Sky Viewers tonton terus, pantengin terus, jangan pernah ketinggalan setiap episodenya yang akan tayang pada hari Sabtu Yap. di setiap minggunya. So, ini merupakan akhir dari podcast kita pada hari ini, Mas Dika. Agak sedih juga sih saya, karena saya pengen tahu lebih dalam lagi mengenai Abang Roy, cuman waktu tidak bersahabat nanti lagi. kita ngobrol lagi. Baik. Baik, tentunya kita harus tutup acara ini, Mas Dika. Baik, untuk Sky Viewers, everyone has a beautiful dream, but not everyone has an easy path. Setiap orang memiliki mimpi yang indah, tapi tidak semua orang memiliki jalan yang mudah. So, saya Diva, Dan saya Dika. dan sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih ya.